Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jarak titik ke garis. Namun, untuk menentukan jarak titik ke garis, itu kita harus paham dulu apa yang dimaksud dengan jarak titik ke garis. Jadi, pengertiannya dulu yang penting. Kalau kita tidak mengerti pengertian jarak dari titik ke garis, kita pasti salah menentukan atau menghitung jarak titik ke garis. Nah, pengertian jarak titik ke garis adalah sebagai berikut. Yang dimaksud ini adalah garis lurus ya. Garis lurus, jadi bukan garis lengkung. Nah, untuk itu kita tinjau sebuah garis yang kita namakan garis F. Itu kalau kita gambarkan seperti ini, itu kita tandai dengan garis F. Kita namai sebagai F ya. Nah, kemiringan garis ini seperti ini, tapi kita bisa sebenarnya kita bebas menggambar garis ini ya. Dengan kemiringan gimana pun nggak masalah. Nggak masalah, asal garis itu adalah garis lurus. Nah, untuk menghitung jarak sebuah titik ke sebuah garis lurus, maka tentunya kita juga harus punya sebuah titik. Sebuah titik di sini kita namakan sebagai titik A. Titik A ini, tapi perlu diingat bahwa titik A itu jangan terletak atau tidak terletak pada garis F. Kenapa begitu? Karena kalau titik A itu terletak pada garis F, maka ya pembahasan ini nggak ada gunanya. Karena jarak sebuah titik yang terletak pada sebuah garis itu pasti nol. Pasti nol. Oleh karena itu kita tempatkan di sini, di luar garis F titik A ini, karena walaupun garis F ini diperpanjang sejauh manapun, garis itu tidak akan pernah melewati titik A. Nah, untuk mengukur jarak dari sebuah titik menuju sebuah garis, dalam hal ini garis F, itu kita bisa buat macam-macam lintasan. Contohnya seperti ini nih. Ini kita bisa mengukur dari titik A menuju garis F, kita sebut dengan lintasan 1, atau bisa juga kita sebut dengan lintasan 2 seperti ini, lintasan 3 seperti ini, lintasan 4, lintasan 5, lintasan 6, dan seterusnya. Nah, jumlah lintasan ini tidak terbatas, tidak berhingga, tergantung siapa yang membuat lintasan itu. Nah, pertanyaannya, dari sekian banyak garis atau lintasan yang dibikin, itu lintasan manakah yang merupakan jarak dari titik A ke garis F? Nah, kalau kita lihat, ini panjang lintasan A, lintasan 1 dari titik A menuju garis F itu berbeda dengan panjang lintasan 2, berbeda dengan panjang lintasan 3, berbeda juga dengan panjang lintasan 4, berbeda juga dengan panjang lintasan 5, berbeda juga dengan panjang lintasan 6, dan seterusnya. Nah, kalau ditanya berapa jarak dari titik A ke garis F, kalau kita berdasarkan lintasan-lintasan ini, maka pasti jawabannya beda-beda. Kacau itu kalau beda-beda. Nah, oleh karena itu, secara matematik, untuk menentukan jarak dari titik A ke garis F itu harus ada kriteria yang harus dipenuhi. Nah, kriterianya seperti ini nih. Nah, di sini kita tunjukkan ada garis F, ada titik A. Ini perlu diingat, kriteria ini bahwa jarak dari sebuah titik A ke sebuah garis lurus F itu adalah lintasan yang kita buat menuju garis F yang tegak lurus terhadap garis F. Seperti ini. Nah, dia itu harus tegak lurus. Nah, kalau dia sudah tegak lurus, siapapun yang ditanyakan memberikan jawaban yang sama. Dan hanya ada satu garis yang tegak lurus terhadap garis F ini. Nah, itu kemudian titik potong antara garis itu dengan garis F kita sebut dengan sebagai titik B. Nah, oleh karena itu, dengan
kriteria ini, maka jarak dari garis A ke garis F itu adalah garis AB. Jadi secara umum pengertian dari jarak sebuah titik ke garis adalah jarak tempuh ketika kita melintasi lintasan menuju garis F yang tegak lurus terhadap garis F. Oke, untuk memahami pengertian tentang jarak titik ke garis, kita lihat ilustrasi berikut. Yang pertama, dalam sebuah persegi panjang ABCD, garis manakah yang merupakan jarak titik C ke garis AB? Nah, kita buat persegi panjangnya. Kita buat persegi panjangnya seperti ini. A, B, C, dan D ini merupakan titik sudut dari persegi panjang. Kemudian karena dia persegi panjang, maka titik-titik sudut ini udah pasti siku-siku. Kalau nggak siku-siku dia bukan persegi panjang. Ya nggak akan terbentuk persegi panjang kalau nggak siku-siku. Dia akan berubah menjadi sebuah jajaran genjang. Nah, kemudian karena dia siku-siku, apabila kita menarik garis dari titik C menuju B, kita sebut atau menuju garis AB, kebetulan garis itu berimpit dengan garis CB, maka kita sebut CB itu adalah CB ini adalah jarak dari titik C menuju garis AB. Karena garis CB itu siku-siku terhadap garis AB. Oke, jadi dari kasus ini dikatakan bahwa jarak titik C ke garis AB diberikan oleh panjang sisi BC. Contoh kedua itu adalah dalam sebuah jajaran genjang ABCD, garis manakah yang merupakan jarak titik C ke garis AB? Ini contoh ini, ilustrasi ini sama dengan yang sebelumnya, yang nomor 1 tadi. Hanya kita mengganti objek dari persegi panjang menjadi jajaran genjang. Nah, kalau kita gambarkan jajaran genjangnya seperti ini, itu titik sudutnya itu adalah A, B, C, dan D. Tapi bedanya titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D itu tidak siku-siku. Nah, oleh karena itu, kita lihat di sini terkait dengan pertanyaan jarak titik C menuju garis AB. Titik C ke garis AB. Kita lihat ada garis yang menghubungkan titik C menuju AB, yaitu garis CB. Tapi sayangnya garis CB ini tidak tegak lurus terhadap garis AB. Tidak tegak lurus terhadap garis AB. Oleh karena itu, garis CB ini bukan merupakan jarak dari titik C menuju garis AB. Nah, untuk bisa menentukan jarak dari titik C menuju garis AB, kita harus membuat garis dari C menuju garis AB itu, dan garis itu harus tegak lurus terhadap garis AB. Nah, di sini karena garis garis AB ini tidak cukup panjang, maka kita bisa perpanjang. Nah, kita perpanjang ini sedemikian rupa, nggak masalah. Asalkan garis itu segaris dengan garis AB. Nah, kalau kita lihat sudah cukup panjang, maka kita bisa menarik garis dari titik C menuju garis AB atau perpanjangannya. Kita tarik seperti ini. Kemudian titik potongnya kita namakan P. Dan kita pastikan bahwa sudutnya itu harus siku-siku. Kalau dia sudah siku-siku, maka garis CP ini merupakan jarak dari titik C ke garis AB atau perpanjangannya. Atau kita juga bisa menarik garis dari titik B menuju garis CD. Garis CD. Kemudian kita pastikan dia siku-siku dan kita tandai perpotongannya sebagai titik Q. Dengan demikian, garis QB, karena dia sejajar dengan
garis CP, maka QB juga merupakan jarak dari C menuju garis AB. Hal yang sama, kita bisa juga menarik garis dari titik D menuju garis AB. Itu kemudian kita pastikan dia siku-siku, dan perpotongannya itu kita tandai sebagai huruf R, sehingga jarak titik C menuju garis AB itu dapat dinyatakan oleh panjang CP atau panjang QB atau panjang DR atau panjang DR. Oke, kita lanjut ke ilustrasi ketiga. Ilustrasi ketiga seperti ini. Dalam sebuah segitiga ABC, garis manakah yang merupakan jarak dari titik C ke garis AB, dan garis manakah yang merupakan jarak dari titik B ke garis AC? Nah, kita lihat segitiganya seperti apa. Kita lihat di sini segitiganya seperti ini adalah segitiga sembarang. Itu, nah, kita tandai titik sudutnya sebagai A, B, dan C. Ini di sini kita anggap bahwa titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C itu tidak siku-siku. Kalau siku-siku udah gampang dia. Tidak siku-siku. Yang ditanya itu adalah, untuk pertanyaan pertama adalah jarak dari C ke garis AB. Ini ya, garis AB. Nah, kita lihat ada dua garis yang menghubungkan antara titik C dengan garis AB. Yang pertama itu adalah garis CA. Yang kedua itu adalah garis CB. Nah, apakah garis CA dan CB ini, CA dan CB ini bisa disebut sebagai jarak titik C menuju garis AB? Itu tidak, jawabannya tidak. Karena garis CA itu tidak siku-siku terhadap garis AB. Atau garis CA itu tidak tegak lurus terhadap garis AB. Demikian pula, garis CB itu tidak tegak lurus terhadap garis AB. Kalau dia tegak lurus, maka dia bisa disebut sebagai jarak dari titik C menuju titik B. Tapi dalam kasus ini dia tidak tegak lurus. Nah, untuk menentukan jarak dari titik C menuju garis AB, itu kita menarik garis dari titik C menuju garis AB seperti ini. Nah, kita pastikan dia itu tegak lurus. Kemudian perpotongannya itu kita tandai sebagai huruf D. Nah, karena dia siku-siku, maka jarak dari titik C menuju garis AB itu dinyatakan oleh panjang garis CD. Kemudian untuk soal kedua, garis manakah yang merupakan jarak dari titik B ke garis AC? Titik B ke garis AC, ini garis AC. Nah, kita lihat juga di sini ada dua garis yang menghubungkan titik B dengan garis AC, yaitu yang pertama itu adalah titik BA, yang kedua adalah titik BC. Nah, sekali lagi sayangnya garis BC ini tidak tegak lurus terhadap garis CA. Begitu juga garis BA itu tidak tegak lurus terhadap garis AC. Oleh karena itu, garis BC maupun garis BA tidak bisa disebut sebagai jarak titik B menuju garis CA. Untuk memperoleh jarak titik B menuju garis AC itu kita harus menarik sebuah garis dari titik B menuju garis AC. Itu kita pastikan bahwa garis tersebut, itu yang hijau ini, itu tegak lurus terhadap garis AC, dan perpotongannya kita tandai sebagai titik E. Nah, karena dia sudah tegak lurus, maka kita bisa katakan bahwa jarak titik B menuju garis AC itu diberikan oleh panjang garis BE. Oke, demikian penjelasan ini. Kita akan lanjutkan pada pembahasan di video berikutnya.